Hai, selamat datang di studio bocor kami. Tempat di mana kamu bisa dapetin bocoran film. Oke, siap-siap merapat ke sini. Subscribe dulu ya. Lanjut, tonton video ini dengan seksama. Masih bakalan bahas film Acha-Acha Anaya. Film India cuy. Film ini romantis komedi gitu sih, tapi banyak dibalut sama action. Jadi intinya nih action tapi komedi dan ada romantis. Aduh, pokoknya sebenarnya sih ini film cinta-cintaan gitu, tapi dibuat dengan gaya yang agak berbeza. Halah, gitulah ya pokoknya. Kali ini judulnya adalah Sing is Bling. Jadi ada seorang cowok namanya Raftar Singh. Ini diperankan oleh Akshay Kumar. Dia nih baik banget, menyenangkan, lucu, namun malas dan bandel. Raftar ini emang dari keluarga yang kaya. Bandel dan malesnya Raftar ini nih bener-bener bikin orang tuanya pusing 20 keliling. Kerjaan itu seneng-seneng mulu. Kalau dia bandel, sang ibu berusaha melindungi Raftar biar gak kena amarah ayahnya. Serem soalnya. Tapi namanya sang ayah ya. Tetap aja tahu segimanapun si ibu menyembunyikan kenakalan Raftar. Raftar dipaksa kerja nih akhirnya. Kerjalah doi di kebun binatang, tapi tetap aja bikin ulah. Gimana coba bisa-bisanya seekor singa hilang gara-gara Raftar nggak menjaga dengan baik. Singkat ceritanya nih ternyata singanya ada di dalam mobilnya Raftar. Kok bisa gitu ya? Namanya juga film. Yang tadinya doi takut bukan kepalang akhirnya berani. Dan bisa mengembalikan singa tersebut langsung ke wali kota. Tadinya kan memang kebetulan singa tersebut mau dibikin acara pameran gitu loh. Mau dipamerin di sebuah acara oleh wali kota. Karena ulahnya yang kacau balau tersebut dipecatlah tetap dia. Finally Raftar diusir dari rumahnya oleh ayahnya. Tapi diusir ini bukan diusir-usir gimana gitu. Ini ceritanya lagi ngasih peringatan. Kalau memang Raftar mau tetap ada di rumah harus bisa kerja dengan Kirpal. Ini diperankan oleh Pradip Rawat. Atau Raftar dikasih pilihan lain, harus menikahi Sweety, cewek dari desanya yang selama ini dijodoh-jodohin ke Raftar. Karena tekotek alias takut untuk menikahi Sweety, ya udah, akhirnya Raftar pun memilih pilihan yang pertama, yaitu cus ke Goa untuk ikutan kerja bersama Kirpal. इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि मैं जान तो बहुत कुछ खो देगा। Di Rumania, cerita yang berbeda nih ya. Ada gadis yang cantik, terima kasih. Udah, ini namanya Sarah, diperankan oleh Amy Jackson. Sarah ini tinggal bersama ayahnya, yang ayahnya ini adalah bekerja untuk mafia atau bahkan juga mafia. Nah, adegan ini adalah pas Sarah lagi dipegang-pegang seenaknya oleh anak seorang mafia, namanya Anthony. Sarah hebat dong menghajar nih cowok. Cowok ini namanya Mark. Mark diperankan oleh Kai Kai Menon. Si Mark ini disuruh minta maaf. Abis disuruh minta maaf sama bapaknya, pas di rumah, sang bapak yang lagi rileks enak-enak malah dibunuh oleh anaknya sendiri. Mak, begini amat ya. Anak disuruh minta maaf karena emang salahnya sendiri, malah ngambek. Anak tuh biasanya ngambek itu masuk kamar banting pintu gitu ya. Ini malah ngambek bunuh bapaknya sendiri, serem gak sih guys?
Nah, ternyata Mark yang juga punya niat untuk menguasai harta bapaknya ini juga pengen banget menikahi Sarah. Tapi ditolak sama Sarah dan ayahnya juga. Terus Sarah melarikan diri ke goa. Di goa juga, pas Raftar lagi tes kerja nih sama Kirpal. Nah, nggak tahu deh nih ya tes kesetiaan atau tes apa gitu ya. Raftar disuruh ke pagar kapal dan juga disuruh lompat. Dan ini dia Raftar. Tada! Ya udah sih bener lompat di tempat. Dan justru uniknya inilah yang membuat Kirpal berpikir bahwa sebenarnya Raftar itu pintar. Oke, jadi Kirpal udah mulai nih ngasih tugas ke Raftar. Syaratnya harus bisa bahasa Inggris. Maunya tadi tuh Raftar bilang jujur, nggak bisa bahasa Inggris. Tapi karena takut dipecat dan takut dibalikin ke rumah dan harus nikah sama Sweety, terpaksa Raftar bohong kalau dia bisa bahasa Inggris dan fasih. Ternyata tugas Raftar adalah mengurus Sarah yang memang gak bisa bahasa India. Raftar dan teman-temannya menemui Sarah di bandara. Pakai adegan salah sambut orang. Ada cewek yang mereka kira itu adalah Sarah. Ada yang tahu nggak siapa cewek ini? Du 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 du, shalalalala. Karena sadar nggak bisa bahasa Inggris, jadi Raftar menyewa seorang penerjemah namanya Emily. Emily ini diperankan oleh Lara Duta. Awalnya Sarah ini termasuk orang yang males, gak tertarik ngobrol sama Raftar, kayak gak percaya gitu. Nah, karena Emily sang penerjemah ini takut dengan gaya Raftar yang sok galak dan sok jahat, jadi setiap kali Sarah ngomong yang gak enak gitu ke Raftar, Emily itu berusaha menerjemahkannya dengan kebohongan. Jadi diterjemahkan salah-salah gitu, dibagus-bagusin. Tapi seiring berjalannya waktu, pendapat Sarah tentang Raftar berubah setelah dia melihat kejadian Raftar membantu cewek yang diganggu sekelompok preman. Nah, preman-preman ini mau balas dendam ke Raftar. Adegan ini nih dimana Raftar lagi dicari sama preman-preman tersebut karena mau ngelabrak. Marah-marahlah mereka lewat Emily. Sarah kesel dong ngeliat kejadian ini, spontan uhui. Sarah mukulin mereka duluan. Babak belur lah mereka, kabur lah mereka. Kejadian ini yang tahu cuma Emily. Emily lihat sendiri betapa hebatnya si Sarah. Keesokan harinya heboh dong. Kirpal menyangka Raftar lah yang memukul preman-preman tersebut. Raftar diminta bertanggung jawab untuk mencari kedua temannya yang diculik oleh mereka. Cerita berikutnya adalah tentang Mark. Namanya juga mafia ya. Mark akhirnya tahu di mana Sarah berada. Di goa, akhirnya Mark mengirim pasukannya ke goa untuk mencari Sarah untuk membawanya kembali. Tapi Raftar dan Sarah berusaha kabur. Karena Sarah gemes sama Raftar yang nyetir mobilnya ini dianggap gak cepet. Sarah inisiatif dong nyetir aja. Dia langsung duduk di atas Raftar. Habis Raftar diajak ngomong bahasa Inggris gak ngerti, ya kan? Dan guys bisa lihat di sini Raftar orang yang lagi sibuk kabur nih ya. Dia malah bikin ekspresi kayak begitu tuh. Doi kenapa ya guys kira-kira? Mobil yang ditumpangi oleh Sarah dan juga Raftar hancur lebur. Raftar sempat sih melawan mereka semua. Pokoknya intinya Raftar berhasil membawa Sarah ke rumah keluarganya di Punjab. Itu pun atas saran dari Kirpal. Nah, di sini Sarah bertemu dengan orang tua Raftar dan melihat Raftar bersama mereka. Mereka semua tuh menyambut baik si Sarah. Udah kayak dianggap keluarga. Bahkan Sarah ngeliat banget gimana kedekatannya Raftar dan ibunya. Membuat Sarah menjadi ingat-ingat ting dengan kenangan masa kecilnya bersama ibunya. Ibu Sarah di mana? Entahlah. Lihat deh guys, ini pas Sarah lagi pakai baju sari.
yang dikasih oleh Ibu Raftar. Raftar langsung melongo saking cantiknya si Sarah. Sampai-sampai Raftar menyingkirkan ibunya. Nah, diam-diam nih guys, Raftar ini ternyata membantu mencari ibunya Sarah. Gimana ceritanya? Pokoknya tahu-tahu ketemu aja. Nah, Sarah ini nyamperin ibunya dong ke rumah ibunya yang juga sekaligus menjual tanaman. Di situ Sarah malah ngeliat kejadian yang lain. Entah siapa itu, kok ada anak kecil bernama Sarah juga. Sarah memutuskan untuk kembali ke Rumania dan mengatakan bahwa dia gak akan kembali lagi. Raftar sedih banget dong ngelihat Sarah pergi. Sampai di Rumania, Sarah langsung ketemu sama ayahnya dan menemui ayahnya yang lagi tergeletak di kasur karena emang habis kena tembak Mark. Itu kenapa? Karena ayah Sarah itu berusaha melawan dan melarang Mark untuk mendekati Sarah. Nah, lagi-lagi nih Raftar bikin surprise. Tahu-tahu aja udah bawa ibunya Sarah ke Rumania. Saling berpelukanlah mereka, saling memadu rindu. Bahkan ayah Sarah dan juga ibunya saling jujur-jujuran kenapa mereka kepisah selama ini. Yaudah ya, yang penting sekarang keluarga mereka bersatu kembali. Tapi karena keluarga mereka sudah bersatu kembali, malah hal ini membuat Sarah ketakutan. Takut apa? Takut kehilangan mereka dong. Akhirnya Sarah memutuskan menerima pernikahannya dengan Mark. Dia mau dilamar sama Mark. Dan tahu gak sih guys, Sarah mengakui cintanya terhadap Raftar dan bilang kalau gak bisa kehilangan keluarganya. Jadi Sarah tetap deh pada keputusannya untuk nikah sama Mark. Intinya gini, Raftar, aku cinta kamu, tapi aku lebih memilih menikahi Mark. Ini gimana ya? Aduh, sedih banget. Ini sama seperti kopi yang bikin sedih. Kopi apa yang bikin sedih? Kau pilih dia daripada aku. Aduh mak. Tapi emang dasar si Raftar ini gampang GR ya cuy. Raftar mengira pernikahan itu untuk dia dan Sarah. Lah ini gimana Kaden? Raftar yang memang sudah memutuskan untuk menikah dengan Sarah dan juga langsung memutuskan memberitahu kepada keluarganya. Dia beli kue juga, beli pakaian yang keren, yang kece, beli bunga. Karena mau menikahnya besok. Besok langsung nih ya. Pas besoknya ke gereja, malah ngelihat Sarah mau nikah sama Mark. Dan drama yang selama ini diinginkan oleh Mark terwujud. Mark ngajak Raftar berkelahi. Ini memang yang diinginkan. Raftar mulai bertarung dengan Mark dan anak buahnya. Sampai luka-luka sana sini. Namanya bertarung gak mungkin gak luka-luka ya. Sarah pun juga panik. Ya iyalah, ngelihat sang pujaan hati tak berdaya. Tapi di satu momen ini Raftar tiba-tiba keinget nasihat-nasihat ayahnya untuk bisa lebih konsentrasi. Kekuatan cinta pun berlaku di sini. Raftar langsung bangkit, bangun dan mendorong Mark ke bawah jembatan. Raftar pun ikutan jatuh. Tapi tenang guys, Raftar bergelantungan di pinggir jembatan sementara Mark jatuh dan bye. Akhirnya Sarah dan Raftar saling mengkonfirmasi cinta mereka satu sama lain dengan bahasa yang berbeda. Tapi mereka nyambung aja sih. Cuman anehnya ngobrolnya kok iya pas Raftar masih ribet bergelantungan di jembatan. Dan sudah bisa diduga endingnya happy. Mereka kembali ke Punjab untuk merayakan kebahagiaan mereka dengan teman-teman dan keluarga. Happily ever after bikin saya iri dengki. Ya udahlah ya, yang penting terima kasih sudah nonton ya guys. Tungguin bocoran-bocoran berikutnya. Dah.